Melihat serangga hitam itu mengelilingi Mu Fanzi, semua orang menunjukkan ketakutan yang amat dalam. Serangga ini terlihat sangat aneh dan seharusnya beracun. Duan Hongyan mendengus dingin, dan tanda api muncul di dahinya. Aura panas di sekelilingnya menjadi semakin kuat, dan dia juga melangkah ke kota Hongmiandan. Segera setelah itu, Zhang Jiangxian dan keturunan kepala aula lainnya juga memasuki kota Hongmiandan. Semua orang tetap sangat waspada, tidak hanya terhadap kota dan mahkota merah kuno, tetapi juga terhadap Mu Fanzi. Tidak lama setelah semua orang memasuki kota, Fang Lin dan Huang Yao juga menemukan tempat ini. Ini seharusnya kota mahkota merah dan keduanya berhenti di kaki kota, memandangi kota kuno yang megah namun hancur ini, hati mereka terperanjat. Ada beberapa jejak kaki di sini. Sepertinya ada seseorang yang masuk lebih dulu. Huang Yao menemukan banyak jejak kaki di tanah dan berkata sambil mengerutkan kening. Fang Lin juga memperhatikan jejak kaki ini, yang jelas-jelas ditinggalkan belum lama ini, yang menunjukkan bahwa seseorang memang telah memasuki kota Red Crown dan sebelum mereka. Tiba-tiba, pikiran Fang Lin bergerak dan dia melihat ke arah puncak kota. Seorang wanita muncul dengan gukin diletakkan di depannya, dan dia tampaknya hendak memainkannya. Huang Yao juga melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tampak sangat gugup. Fang Lin menyipitkan matanya sedikit, dan mata spiritualnya tiba-tiba terbuka, dengan cahaya biru menyebar, ingin mencari tahu kebenaran tentang wanita itu. Akibatnya, begitu kekuatan mata spiritual menyentuh wanita itu, wanita dan gukin itu lenyap bersama, seperti pantulan di air, tampak nyata dan ilusi. Alis Fang Lin tiba-tiba berkerut. Wanita ini sangat aneh. Dia tampak seperti bayangan, tetapi juga tampak tidak sepenuhnya seperti itu. Mata spiritual Fang Lin terbuka dan dia melihat beberapa serangga hitam kecil tidak jauh darinya. Kekuatan mata spiritual menggulung kembali serangga kecil ini, dan setelah diamati lebih dekat, mereka ternyata adalah serangga beracun yang sangat kuat. Sepertinya ada orang yang suka bermain dengan serangga yang masuk. Fang Lin tersenyum tipis dan menghancurkan serangga beracun ini hingga mati. Kulit kepala Huang Yao terasa geli ketika dia menyaksikannya. Serangga ini jelas sangat beracun. Fang Lin benar-benar berani menghancurkan mereka sampai mati seperti itu. Bukankah dia takut diracuni? Ayo kita pergi. Kita sudah tertinggal. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ucap Fang Lin lalu langsung masuk ke kota pil mahkota merah. Huang Yao mengikuti Fang Lin. Meskipun mereka berdua merupakan keturunan dari kepala istana, Huang Yao tahu bahwa ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Fang Lin. Tentu saja ini hanya dalam aspek seni bela diri. Huang Yao masih sangat percaya diri dalam aspek alkimia. Namun, di tanah terlarang dan kuno ini, kekuatan yang lebih besar dibutuhkan dalam seni bela diri. Hanya mereka yang benar-benar berkuasa yang bisa mendapatkan lebih banyak di sini. Kota Hongmiandan tampak sunyi, hanya pasir kuning dan tembok-tembok rusak yang terlihat. Sepertinya tidak ada yang tersisa di sini. Suasana di sini sangat sunyi, hanya sesekali terdengar suara langkah kaki dua orang, seolah-olah hanya mereka berdua saja di kota kuno yang kosong ini. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Huang Yao tiba-tiba menjerit, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke pasir kuning. Sepertinya ada suatu kekuatan yang menarik Huang Yao, mencoba menyeretnya ke dalam debu. Fang Lin cerdas dan cekatan. Dia meraih lengan Huang Yao dan mencoba menariknya keluar dari pasir kuning. Tanpa diduga, beberapa tangan hangus tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan mencengkeram pergelangan kaki Fang Lin, seolah-olah mereka juga ingin menyeret Fang Lin ke pasir kuning. Fang Lin mendengus dingin, dan dengan melonjaknya tenaga dalamnya, tangan hangus itu langsung hancur. Di pihak Huang Yao, situasinya kritis. Tampaknya ada kekuatan besar yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Fang Lin berusaha sekuat tenaga namun tidak dapat menariknya keluar, tetapi dia juga tidak membiarkan Huang Yao terus tenggelam. Wajah Huang Yao dipenuhi ketakutan. Dia ingin melepaskan diri, tetapi dia merasa tubuhnya tidak dapat bergerak. Memang ada kekuatan yang menahannya dari bawah. Jika Fang Lin tidak berpegangan erat, kemungkinan besar dia akan tertelan pasir kuning. Melihat ini, Fang Lin membuka matanya lebar-lebar, ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dengan mata rohaninya, Fang Lin melihat ada tanaman merambat di bawahnya, menarik kaki Huang Yao. Ternyata ada monster bersembunyi di bawahnya. Fang Lin berteriak, dan kekuatan mata spiritualnya langsung menyerang tanaman merambat di bawah. Tanaman merambat itu merasakan sakit dan melepaskan Huang Yao, dan Fang Lin segera menariknya. Ledakan, pasir kuning beterbangan, dan sebuah pohon tua dengan bentuk aneh muncul dari bawah pasir, dengan tanaman merambat datang langsung ke arah Fang Lin dan Huang Yao. Fang Lin tidak takut sama sekali. Saat mata rohaninya terbuka dan tertutup, tirai cahaya biru jatuh, menghalangi semua tanaman merambat yang menyerang. Pada saat ini,
sebuah tanaman merambat tiba-tiba tumbuh dari bawah kakinya, dengan duri yang tajam dan aura ibel yang kuat. Fang Lin dan Huang Yao segera melayang ke langit, sementara tanaman merambat mengikuti dekat di belakang mereka. Mencari kematian, mata Fang Lin berbinar lalu dia meninju monster pohon itu. Tinju kilin dilakukan, dan kekuatan agungnya menyebar. Monster pohon itu langsung merasa terancam dan ingin melarikan diri, tetapi tetap terkena pukulan Fang Lin. Ledakan, tubuh monster pohon itu tercabik-cabik, dan sama sekali tidak mampu menahan pukulan Fang Lin. Meskipun itu adalah monster transformasi keempat, yang sebanding dengan prajurit pembuluh darah spiritual, Fang Lin sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, dan monster pohon itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Namun karena suaranya yang keras, tetap saja menarik perhatian Mu Fanzi dan yang lainnya. Hah, itu pencuri jahat. Ya, ini orangnya. Dia benar-benar datang ke Red Crown dan City. Belasan keturunan Master Istana yang 9 tas istananya direnggut Fang Lin semuanya melotot ke arah Fang Lin, berharap mereka bisa bergegas maju dan menghajarnya. Mu Fanzi, Duan Hongyan dan Zhang Jiangxian memandang Fang Lin dan Huang Yao dengan dingin. Fang Lin dan Huang Yao mendarat dan menatap orang lain. Huang Yao sedikit gugup dan waspada, tetapi Fang Lin memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Apakah kamu orang yang bertindak gegabah di tanah terlarang kuno dan ini? Zhang Jiangxian bertanya dengan ekspresi agak merendahkan di wajahnya. Ya, ini aku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Fang Lin mengangguk dan mengakuinya secara langsung, tampak sangat saleh. Huang Yao diam-diam menasihati Fang Lin agar bersikap rendah hati dan berusaha tidak berkonflik dengan ketiga pria itu, tetapi Fang Lin tidak menganggapnya serius sama sekali. Di antara 32 istana, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang sepertimu. Zhang Jiangxian berkata, dan dia sangat muak dengan sikap Fang Lin. Fang Lin mendengus dan tertawa, kamu lucu sekali. Siapa bilang kamu tidak boleh mencuri barang orang lain di sini? Apakah ada aturan seperti itu? Jika kamu mampu, kamu tidak akan dirampok. Jika kamu tidak mampu, kamu pantas dirampok. Anda, benar-benar menjijikkan, benar-benar penjahat. Keturunan kepala istana yang 9 tas istananya direnggut Fang Lin semuanya murka. Kamu sangat sombong. Duan Hongyan berbicara, menatap langsung ke arah Fang Lin dengan matanya yang indah. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Ayo kita bekerja sama untuk menangkap orang ini dan membuatnya membayar atas kata-kata dan perbuatannya yang arogan. Zhang Jiangxian berkata dengan suara dingin, dengan cahaya pembasmi di matanya, seolah-olah dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Fang Lin. Mu Fanzi dikelilingi oleh serangga hitam. Dia tidak berbicara, tetapi dia melepaskan ledakan energi yang mengunci Fang Lin dengan kuat, dan dia siap menyerang kapan saja. Ketika Duan Hongyan melihat kedua pria itu hendak beraksi, dia tidak ragu sedikit pun. Dia menggerakkan tubuhnya, lalu sebuah tangan merah menyala besar jatuh dari langit dan langsung menuju ke arah Fang Lin dan Huang Yao. Huang Yao merasa ngeri. Dia hanya seorang pendekar Tianyuan, dan menghadapi serangan kekuatan penuh dari Duan Hongyan, seorang ahli urat spiritual, dia langsung merasakan betapa kecil dan rapuhnya dia, seakan-akan dia akan dihajar menjadi debu begitu telapak tangan itu mendarat. Hanya dengan kekuatan spiritual, apakah kau benar-benar berpikir kau orang yang hebat? Fang Lin mencibir dan menjentikkan jarinya. Sinar jari hitam melesat ke udara dan bertabrakan dengan keras dengan tangan merah menyala. Ledakan, tangan merah menyala itu langsung hancur, tetapi cahaya jari hitam tetap kuat seperti sebelumnya dan langsung menuju ke arah Duan Hongyan. Wajah Duan Hongyan berubah. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat. Dia segera menyerang lagi dengan telapak tangannya untuk menghalangi cahaya jari hitam itu. Titik. Zhang Jiangxian bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menendang wajah Fang Lin dengan tendangan yang sangat tajam. Mencari kematian, Fang Lin tertawa. Orang ini sebenarnya ingin melawannya secara langsung. Dia hanya mencari masalah. Dengan keras, Fang Lin mencengkeram kaki Zhang Jiangxian. Wajah Zhang Jiangxian berubah drastis dan dia ingin menarik diri, tetapi sudah terlambat. Fang Lin mengerahkan tenaga dengan tangannya, mencengkeram Zhang Jiangxian, dan dengan suara mendesing, melemparkannya keluar. Wajah Zhang Jiangxian penuh dengan keterkejutan. Dia akhirnya berhasil menenangkan diri, dan pergelangan kakinya masih sedikit sakit. Sangat kuat, Zhang Jiangxian berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, tahu betul bahwa dia dan yang lainnya telah meremehkan orang ini. Fang Lin bertepuk tangan dan menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap Zhang Jiangxian dan Duan Hongyan dengan jijik, lalu berkata, apakah ini semua yang kalian berdua miliki? Keduanya sangat marah. Mereka tadinya mengira bisa mengalahkan Fang Lin dengan mudah, tetapi mereka tidak menyangka lawan mereka begitu kuat hingga mampu mengalahkan mereka berdua. Tatapan mata Mu Fanzi tampak serius,
dia sepertinya menganggap Fang Lin sangat berkuasa, jadi dia tidak bertindak gegabah. Para penerus kepala aula lainnya semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa Fang Lin sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Duan Hongyan dan dua orang lainnya telah memasuki alam urat spiritual, tapi mereka masih belum sebanding dengan pria ini. Bisakah Tian Yuan berdiri di jalur spiritual? Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang jenius bela diri. Orang ini begitu muda, mungkinkah dia seorang jenius yang merupakan seorang alkemis dan seniman bela diri? Huang Yao merasa lega melihat Fang Lin begitu berani dan mampu mengalahkan dua orang sekaligus, dan dia tidak lagi mengkhawatirkan apapun. Duan Hongyan menatap Mu Fanzi dan berkata, apakah kamu masih tidak akan mengambil tindakan? Mu Fanzi ragu-ragu sejenak dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di sini. Suara piano yang aneh terdengar, seolah-olah berasal dari zaman dahulu kala, dan seolah-olah mengambang dari kedalaman dunia bawah. Semua orang tercengang dan jatuh dalam kebingungan. Suara piano ini salah. Fang Lin adalah orang pertama yang tiba-tiba terbangun. Ekspresinya berubah drastis, dan dia mengerahkan kekuatan internalnya untuk mencoba menghalangi suara piano. Namun, suara piano seakan menembus setiap pori-pori. Bahkan jika seseorang menggunakan energi internal untuk mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar, dia masih dapat mendengarnya dengan jelas. Aku melihat Huang Yao di belakangku dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, seakan-akan ia terjebak dalam kenangan yang amat tak tertahankan. Semua orang sama saja dengannya, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang gembira, ada yang sedih, seakan-akan mereka terjerumus dalam masa lalunya sendiri dan tak mampu melepaskan diri. Selain Fang Lin, hanya Mu Fanzi dan tiga orang lainnya yang tetap terjaga, tetapi mereka juga berkeringat di dahi mereka dan berusaha sekuat tenaga menahan suara piano yang aneh itu. Namun, dilihat dari penampilan mereka, jelas sulit bagi mereka untuk menolaknya, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan oleh suara piano. Fang Lin menggertakkan giginya. Dia juga merasakan pembengkakan di kepalanya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Suara piano membawa semacam kekuatan aneh yang memudahkan orang untuk membenamkan diri dalam kenangan masa lalu. Saat mendongak, saya melihat seorang wanita memainkan piano di udara, namun suara piano itu datang dari segala arah. Fang Lin meraung, melompat, dan langsung menuju ke arah wanita itu. Wanita itu tampaknya merasakan sesuatu dan memetik senar di tangannya. Suara piano itu tiba-tiba berubah, menjadi ganas dan tajam, bagaikan lagu yang mematikan. Tubuh Fang Lin membeku, seolah-olah dia terpengaruh, dan penglihatannya menjadi sedikit kabur. Pada saat kritis, Fang Lin menggigit lidahnya dan mengandalkan rasa sakit untuk membangunkan dirinya. Tulang ibel Qilin meledak menjadi cahaya, menutupi seluruh tubuhnya, dan suara piano tiba-tiba melemah. Fang Lin melayangkan pukulan, membubarkan sosok wanita itu, dan suara piano pun menghilang. Namun sebelum Fang Lin sempat bernapas lega, sosok wanita itu muncul kembali tidak jauh darinya dan terus memainkan piano, suaranya pun semakin keras. Fang Lin memiliki tulang ibel Qilin yang melindungi tubuhnya, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh suara piano untuk saat ini, tetapi orang-orang di bawah, termasuk Mu Fanzi dan tiga orang lainnya, tidak dapat lagi menahan dan jatuh ke dalam suara piano. Ekspresi Fang Lin tampak muram, suara piano itu terlalu kuat, bahkan dengan setelan pertempuran Qilin, dia tidak akan mampu bertahan lama, kecuali dia dapat menghancurkan sumber suara piano yang sebenarnya, jika tidak, akan selalu ada saat setelan pertempuran Qilin akan hancur karena suara piano itu. Kekuatan mata spiritual menyebar, dan Fang Lin ingin menemukan sumber suara piano. Berdengung, suara piano yang mematikan datang dan menghantam Fang Lin. Meskipun dia dilindungi oleh pakaian tempur Qilin, Fang Lin terkejut dan berulang kali mundur. Sementara Fang Lin mencari sumber suara piano, dia juga terus-menerus menghindari serangan suara piano. Tiba-tiba, beberapa sosok berdesakan muncul di sekitar Fang Lin, semuanya mengenakan jubah hitam dengan bola api samar berkelap-kelip di jubah hitam itu. Apa-apaan itu? Fang Lin mengumpat dalam hati dan meninju salah satu pria berjubah hitam. Jubah hitam itu lenyap dalam sekejap, tetapi api di dalamnya menodai tinju Fang Lin. Api yang korosif. Fang Lin mengerutkan kening. Api hijau ini ternyata dapat merusak pakaian tempur Kirin miliknya. Kulit kepala Fang Lin tiba-tiba mati rasa saat memikirkan begitu banyak api hijau. Jika semuanya menimpanya, pakaian tempur Qilinnya akan terkorosi seluruhnya dalam sekejap. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu sama sekali. Dia menamparkan tas 9 istana dan memanggil lampu Dewa Api kuno. Untuk menghadapi api aneh ini, seseorang tentu harus menggunakan lampu kuno Dewa Api, harta api yang paling berharga. Saat lampu Dewa Api kuno muncul, api hijau yang tersembunyi di balik jubah hitam itu tampak ketakutan dan langsung mundur satu demi satu, seakan-akan mereka sangat takut terhadap lampu Dewa Api kuno di tangan Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin diam-diam terkejut.
Tetapi saat berikutnya, ekspresi Fang Lin berubah. Suara piano yang sedari tadi ada di sana berubah lagi menjadi alunan lagu yang lain, dan nyala api hijau seakan terstimulasi oleh suara piano itu, semuanya menjadi lebih bersemangat. Bola-bola api hijau yang kuat, tersembunyi di balik jubah hitam, terus menyerang Fang Lin seperti bayangan hantu. Meskipun Fang Lin memegang lampu dewa api kuno di tangannya, nyala api hijau ini tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah terstimulasi. Fang Lin menggertakkan giginya dan segera melangkah mundur, tetapi ada terlalu banyak api hijau di sekitarnya dan dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Dalam sekejap, banyak bagian tubuh Fang Lin ternoda oleh api hijau. Meskipun Fang Lin dilindungi oleh setelan pertempuran kilin, api hijau itu sangat aneh dan bahkan dapat merusak setelan pertempuran kilin. Tetapi pada saat ini, lampu kuno Dewa Api akhirnya merespons. Suatu kekuatan aneh terpancar dari lampu kuno Dewa Api, dan api hijau yang mengelilingi Fang Lin tampaknya tertarik ke arah lampu kuno Dewa Api. Bahkan api hijau di tubuh Fang Lin semuanya tersedot ke dalam lampu mata kuno. Melihat pemandangan ini, Fang Lin sangat gembira. Dengan lampu Dewa Api kuno di tangannya, setidaknya dia tidak perlu takut dengan api hijau ini. Tetapi suara piano itu sungguh mengganggu. Itu mempengaruhi Fang Lin sepanjang waktu, dan suaranya berubah-ubah, dewa tahu bagaimana hal itu akan berubah selanjutnya. Titik titik titik, titik titik titik. Mata roh itu mencari-cari sumber suara piano itu, tetapi suara itu tidak ada habisnya, seolah-olah datang dari segala arah dan mustahil untuk menemukan sumbernya. Semua api hijau Zhou Zai telah diserap oleh lampu Dewa Api kuno dan berkumpul di dalam lampu Dewa Api kuno, membentuk api hijau kecil. Pada saat yang sama, wanita yang memainkan piano di langit memainkan musik yang istimewa lagi. Suara piano itu terdengar terus-menerus, seperti gemericik air. Fang Linton merasa lemah seluruh tubuhnya, seolah-olah suara piano dapat melemahkan kekuatannya. Tidak ada jalan lain. Fang Lin tidak punya pilihan lain selain mengembangkan sepenuhnya kekuatan mata spiritualnya dan menempatkan dirinya di bawah naungan kekuatan mata spiritualnya. Akibatnya, suara piano memang sangat melemah, hampir tidak terdengar sama sekali, tetapi hal itu juga menguras banyak tenaga Fang Lin, dan kekuatan mata spiritualnya tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Tiba-tiba, Fang Lin menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jauh di dalam kota Red Crown dan, ada 7 pilar batu yang tinggi, tetapi pada saat ini, 6 di antaranya telah runtuh, hanya menyisakan 1 yang masih berdiri. Dan pada satu-satunya pilar batu yang ada ukiran seorang wanita sedang memainkan piano. Mungkinkah ada masalah dengan pilar batu ini? Mata Fang Lin berbinar. Meskipun dia tidak tahu apakah itu sesuai dugaannya, momennya mendesak, jadi Fang Lin terbang langsung menuju pilar batu. Tampaknya tindakan Fang Lin merangsang suatu bentuk eksistensi. Suara piano itu tiba-tiba menjadi sangat tajam, membawa serta niat membasmi, dan kerangka-kerangka serta roh-roh jahat yang mengerikan dan jelek muncul di sekelilingnya. Kerangka-kerangka dan roh-roh jahat itu terus bermunculan mengikuti alunan musik, berdesakan rapat, seakan tak berujung dan tak terhitung. Fang Lin mendengus dingin, dan kekuatan mata rohaninya menyapu, mencekik roh-roh jahat kerangka yang terus menyerang satu demi satu. Namun semakin banyak mereka terbasmi, semakin padat kerangka dan roh jahat tersebut muncul, dan mereka benar-benar membentuk gelombang yang hendak menelan Fang Lin seluruhnya. Apakah kamu begitu takut aku akan mendekati pilar batu itu? Memang ada masalah. Fang Lin mencibir. Dia pada dasarnya yakin bahwa pilar batu itu memang kunci munculnya suara piano. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu sama sekali dan menggunakan setetes darahnya sendiri untuk menyalakan lampu Dewa Api kuno. Esensi dan darah berubah menjadi minyak lampu, menyebabkan lampu kuno Dewa Api tiba-tiba menjadi lebih terang, dan nyala api pun menyebar. Ledakan. Api berubah menjadi gelombang besar, menyapu ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, kerangka dan roh jahat menghilang seperti asap dan debu. Fang Lin mendekati pilar batu dengan gambaran seorang wanita memainkan piano tanpa halangan apapun. Tepat saat dia hendak mendekat, gelombang aneh tiba-tiba datang dari pilar batu dan langsung menghantam Fang Lin. Fang Lin merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, pakaian tempur kilin di tubuhnya langsung hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Saat pakaian tempur kilin menghilang, suara piano langsung memenuhi telinga Fang Lin, membuatnya merasa pusing dan hampir tidak dapat mempertahankan bentuk tubuhnya. Tetapi Fang Lin masih menahan keanehan di tubuhnya dan mengaktifkan lampu Dewa Api kuno untuk menghancurkan pilar batu aneh itu. Nyala api dari lampu kuno Dewa Api kembali menyemburat, berubah menjadi gelombang api besar, yang menyerbu dengan ganas ke arah pilar batu. Di pilar batu, di antara cahaya yang berkelap-kelip, suara piano yang menakjubkan terdengar, yang tampaknya memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan benar-benar membelah api yang dilepaskan dari lampu kuno Dewa Api menjadi 2. Bukan hanya itu saja, suara piano yang mengagumkan itu datang langsung ke arah Fang Lin, seolah-olah ingin membasmi Fang Lin dengan suara piano ini.
Fang Lin tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan pedang berwarna merah darah dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan, energi pedang menyeruak keluar, bertabrakan hebat dengan alunan piano yang memukau. Fang Lin langsung terhempas oleh hembusan udara, berguling-guling di udara, dengan banyak bercak darah di sekujur tubuhnya. Namun, suara piano yang menakjubkan itu juga terhalang, dan pilar batu itu masih utuh dan tidak dihancurkan oleh Fang Lin. Fang Lin mengayunkan pedangnya lagi, dan cahaya pedang berubah menjadi cahaya darah, membawa aura yang bahkan lebih kuat daripada suara piano yang memukau. Tepat ketika Fang Lin hendak menghancurkan pilar batu itu dengan pedangnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di pilar batu itu tanpa suara. Itu adalah wanita yang sedang memainkan sitar. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Dia mengenakan pakaian berwarna putih perak. Sebuah gukin melayang di depannya, dan dia memetik senarnya perlahan-lahan. Senar sitar bergerak, dan suara mematikan bergema di langit dan bumi. Bahkan energi pedang yang ditebas oleh pedang merah darah itu pun terhalang oleh suara piano yang teramat mengerikan. Jenis karya piano apakah ini? Penuh dengan niat membasmi dan kekerasan, tetapi juga memiliki sedikit unsur kewanitaan, yang sangat aneh. Fang Lin juga orang yang mengerti musik, tetapi dia belum pernah mendengar karya piano yang begitu aneh, seolah-olah itu adalah lagu yang khusus digunakan untuk membasmi orang. Meskipun karya piano ini penuh dengan niat membasmi, Fang Lin tidak merasa terancam. Wanita itu hanya bermain piano dan tidak menyerang Fang Lin. Fang Lin menatap wanita itu, memegang pedang berwarna merah darah di tangannya, siap menyerang kapan saja. Wanita itu tampak begitu fokus memainkan pianonya sehingga dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Fang Lin. Tanpa disadari, setelah lagu itu berakhir, Fang Lin terbangun seolah dari mimpi, namun masih merasa sedikit linglung. Jiwa Hong Maan yang telah meninggal hanya ingin beristirahat dengan tenang. Mengapa kau datang mengganggu kedamaian di sini? Wanita itu berbicara dengan nada sedih dalam suaranya. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Wanita yang memainkan sitar itu terkekeh beberapa kali. Kau bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kau berani melangkah ke kota mahkota merah dan ini. Fang Lin mengangkat pedang merah darahnya, mengarahkannya ke wanita itu, dan berkata, aku tidak ingin mendengar omong kosong apapun, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wanita itu menatap Fang Lin dan tiba-tiba tertegun. Aku melihat jiwamu, itu kamu. Bagaimana mungkin? Wanita itu ketakutan dan berteriak. Ketika Fang Lin mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dilihat wanita ini? Apakah dia melihat jiwanya sendiri sebagai sang alkemis dan kehidupan masa lalunya? Apa yang sedang kamu bicarakan? Fang Lin bertanya dengan dingin, ekspresinya tampak sedikit serius. Wanita yang memainkan piano itu menatap Fang Lin dengan bingung. Sosoknya menjadi samar, seolah-olah embusan angin akan menerbangkannya. Melihat pemandangan ini, Fang Lin tahu bahwa wanita ini bukan orang yang hidup. Dia mungkin hanya sisa jiwa orang kuat dari kota Hongmian dan sebelumnya yang ditinggalkan di sini. Apakah dunia ini sudah menjadi begitu tak tertahankan? Bahkan orang sepertimu pun sudah menjadi seperti ini. Kata wanita yang memainkan piano dengan suara gemetar. Fang Lin tetap diam dan tidak menjawab. Kita berdua adalah jiwa, dan aku bisa melihat jiwamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kedatanganmu ke kota mahkota merah dan ini mungkin melegakanku, kata wanita itu sambil memainkan piano sambil tersenyum. Wanita itu memetik senarnya lagi, tetapi kali ini, dia tidak mencoba melakukan apapun pada Fang Lin. Suara piano itu terdengar damai, seolah menceritakan kisah masa lalu. Saat suara piano itu berangsur-angsur berubah, Fang Lin pun melihat banyak hal dari masa lalu. Fang Lin tidak menyangka bahwa masa lalu kota Hongmandan ternyata ada kaitannya dengan dirinya. Kala itu, dia penuh dengan semangat dan vitalitas di istana Danseng, mengalami kemajuan yang pesat, dan akhirnya, di hadapan saksi mata dari seluruh dunia, dia memasuki alam Dansun. Itulah masa kejayaannya dan para alkemis yang menyaksikan keberhasilannya meraih gelar Master Alkemi pun memperoleh banyak manfaat darinya. Suatu hari nanti, aku ingin menjadi sekuat dia. Fang Lin saat itu tidak tahu bahwa ada seorang gadis kecil yang ketika melihat Fang Lin meraih status Master Alkimia, melambaikan tangan kecilnya dan berkata kepada kedua orang tuanya yang merupakan seorang alkemis. Orang tuanya hanya tersenyum, menepuk kepalanya dan tidak menanggapinya dengan serius. Kemudian, gadis kecil itu menjadi seorang alkemis yang sangat ulung dan memiliki 6 teman lain yang berpikiran sama. Ketujuh orang itu bersama-sama mendirikan kota alkimia Mahkota Merah. Pada awalnya, itu hanya kekuatan alkimia yang sangat lusuh dan lemah, tetapi dengan upaya terus-menerus dari 7 orang, kota alkimia Mahkota Merah terus berkembang dan secara bertahap menjadi kekuatan alkimia yang terkenal. Mungkin jika dibandingkan dengan raksasa seperti Istana Danseng, kota dan Mahkota Merah tidak ada apa-apanya, tetapi merupakan usaha bersama dari ketujuh orang tersebut. Bagi mereka,
kota Red Crown dan lebih penting daripada nyawa mereka. Ketika kota alkimia mahkota merah mencapai puncaknya, kota ini menarik banyak alkemis dari seluruh dunia. Ketujuh pendirinya juga disebut mahkota merah 7 Yuan oleh para alkemis saat itu. Waktu selalu begitu kejam. Ia dapat menghancurkan segalanya dan membuat keberadaan yang mengagumkan lenyap tak berbekas. Kota Hongmandan tidak terkecuali. Meskipun itu adalah kota non-intervensi, api perang masih menyebar ke kota Hongmiandan. Dengan serangan monster dan perubahan zaman yang drastis, kota Hongmiandan menderita kerugian besar. 6 dari 7 Yuan Hongmian tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan mantan gadis itu, yang masih berjuang, mempertahankan kota dan Hongmian dengan kekuatannya yang lemah. Akhirnya, dia juga meninggal, tetapi dia masih peduli dengan kota Hongmandan. Mungkin itu adalah jejak obsesi yang tidak ingin ia lepaskan, dan jiwanya yang tersisa tetap berada di pilar batu ini dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Selama bertahun-tahun, bekas kota Hongmiandan telah menjadi kota tua, bobrok, kosong, hampir terkubur oleh pasir kuning. Gadis yang dulu tersenyum manis dan memainkan piano di atas tembok kota, kini telah menjadi hantu kesepian yang menjaga kota yang kosong. Hingga hari ini, wanita yang memainkan piano itu bertemu dengan Fang Lin. Mungkin sudah takdir bahwa wanita yang memainkan sitar itu melihat Fang Lin menjadi Danzun saat dia masih anak-anak, dan dia bersumpah, yang mengarah pada pembentukan kota dan mahkota merah. Bertahun-tahun kemudian, Fang Lin tiba di kota Pil Mahkota Merah. Anak itu telah menjadi hantu, dan Master Pil yang dulu memukau telah kehilangan semua kecerdasannya. Suara piano menghilang, Fang Lin menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengetahui asal-usul kota dan mahkota merah ini dan wanita yang memainkan piano itu. Saya pernah mendengar tentang Red Crown 7 Yuan, kata Fang Lin. Meskipun dia jarang memperhatikan dunia luar setelah dia mencapai Danzun, dia memang pernah mendengar nama mahkota merah 7 Yuan. Sayang sekali akulah satu-satunya yang tersisa di Qiyuan, dan aku hanyalah jiwa yang mati. Bagaimanapun juga, kota ini sudah mati. Wanita yang memainkan piano itu tertawa, tawanya sedih dan sunyi. Fang Lin mendesah, merasa amat tersentuh. Kota mahkota merah dan yang dahulu megah ini sangat mirip dengan istana dan Seng pada masa itu. Seberapapun kuatnya suatu kekuatan, ia tidak akan mampu mengalahkan kejamnya eksistensi waktu dan pada akhirnya akan musnah. Apakah ada gunanya bagimu menjaga kota yang kosong ini? Mengapa kau tidak melepaskannya? Mengapa kau tidak bebas? Fang Lin bertanya. Wanita yang memainkan sitar itu menatap Fang Lin dan menggelengkan kepalanya pelan. Aku telah mendedikasikan segalanya untuk kota Pil Mahkota Merah. Meskipun semuanya telah berubah, aku akan tetap melindunginya sampai kota ini hancur total dan jiwaku benar-benar hilang. Fang Lin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang memainkan piano itu memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Hongmiandan Cheng. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, seluruh kota Hongmiandan mulai runtuh. Kerundewa itu datang tanpa peringatan, kehancuran total datang tanpa peringatan. Fang Lin terkejut, dan wanita yang memainkan piano itu tampak gila. Tidak, dia berteriak, mencoba menghentikan runtuhnya kota Hongmandan, tetapi dia tidak berdaya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyebabkan kota itu hancur total. Fang Lin menoleh ke belakang dan mendapati Huang Yao, Mu Fanzi, dan yang lainnya telah pergi. Namun, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Kota Red Crown dan kuno runtuh, tetapi 6 pilar batu yang rusak bersinar dan terus memperbaiki diri. Wanita yang memainkan piano melihat pemandangan ini dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. 6 pilar batu tersebut mewakili 6 sahabat terdekatnya dan telah rusak selama bertahun-tahun. Mengapa baru diperbaiki sekarang? Ketika ke-6 pilar batu itu muncul kembali utuh, 6 sosok kabur muncul di pilar batu itu. Bentuk tubuh mereka berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memandang wanita yang sedang memainkan piano. Kakak ketujuh, sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih belum melupakannya. Seseorang berbicara di antara 6 sosok itu. Wanita yang memainkan piano itu menangis. Ia tidak menyangka akan dapat bertemu lagi dengan ke-6 orang ini. Begitu banyak tahun telah berlalu. Bukankah kalian juga pergi? Kata wanita yang memainkan piano. Ke-6 orang itu terdiam, menatap Fang Lin, lalu semuanya membungkuk memberi hormat salam, Tuan Fang Dan. Fang Lin mengangguk. 6 orang di depannya, ditambah wanita yang memainkan piano, adalah Red Crown 7 Yuan tahun itu. Itu kau. Kau ingin menghancurkan kota ini. Wanita yang sedang memainkan piano itu tiba-tiba berteriak. 6 orang itu menggelengkan kepala dan mengulurkan tangan kepada wanita yang sedang memainkan sitar. Bukan kami, tapi kota ini yang menghancurkan dirinya sendiri. Kota ini tidak ingin kamu menjaga tempat ini sendirian lagi. Aku harap kamu bisa dibebaskan. Kakak ketujuh, ayo kita pergi. Masa lalu adalah masa lalu. Kota ini sudah tidak ada lagi di sini. Kamu bebas. Kami telah menunggumu,
menunggumu pergi bersama kami. Kami bertujuh akhirnya bersatu kembali. Keenam sosok itu berbicara satu demi satu, dan wanita yang memainkan piano itu memandang kota mahkota merah dan yang menghilang dan runtuh, lalu menatap Fang Lin yang terdiam, dan pada saat ini dia tampaknya memahami sesuatu. Jadi begitulah adanya. Karena pertama kali aku melihatmu, kota mahkota merah dan ini terbentuk. Sekarang kau muncul lagi, itu berarti semuanya harus berakhir. Wanita yang memainkan piano itu berkata, dan menjadi tenang. Kamu seharusnya dibebaskan, kata Fang Lin. Wanita yang memainkan piano itu mengangguk, memperlihatkan senyum yang telah lama hilang, dan tubuhnya bersinar. Seperti dia, sosok keenam orang lainnya juga memancarkan cahaya, seperti 7 bola api yang menyala-nyala. Tuan Fang Dan, kita akan bersatu kembali. Meskipun kota ini telah hancur, pil linglong 7 lubang yang telah disempurnakan oleh kita bertujuh orang di masa lalu masih tertinggal. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat meminumnya, kata wanita yang memainkan piano. Titik. Fang Lin mengangguk dan tersenyum selamat atas reuni kalian bertujuh. Hati-hati di jalan, sosok ketujuh orang itu tiba-tiba menghilang, dan 7 pilar batu di bawah mereka juga hancur. Kota kuno itu lenyap sepenuhnya. Dengan perginya wanita yang memainkan sitar dan runtuhnya pilar batu terakhir, semua hal di masa lalu pun sirna. Hari-hari gemilang kota Hongmiandan telah berakhir. Fang Lin memandang pasir kuning di sekitarnya, serta rerun dewa yang membuktikan keberadaan kota Hongmandan, dan merasakan perasaan yang rumit di hatinya. Mungkinkah istana Dan Sheng tidak ada lagi, seperti halnya kota dan mahkota merah, apakah sudah hilang sepenuhnya? Setelah menenangkan dirinya, Fang Lin jatuh ke tanah. Setelah pilar batu ketujuh hancur, sebuah kotak giok yang indah terungkap. Meskipun disegel dalam kotak giok, cahaya masih mengalir keluar darinya. Fang Lin mengambil kotak giok itu, membukanya dan melihat bahwa itu memang pil linglong 7 apertur yang disebutkan oleh wanita yang memainkan piano itu. Melihat pil ini, Fang Lin menunjukkan kegembiraan. Dia juga telah menyempurnakan pil linglong 7 bukaan sebelumnya. Pil ini bisa memungkinkan pemakainya untuk segera membuka 7 lubang bawaan di dalam tubuh, dan bisa sangat membantu dalam pengembangan alam Vena roh, alam tulang roh, dan alam-alam selanjutnya. Pil linglong 7 bukaan di tangan Fang Lin seharusnya adalah pil tingkat 7, tetapi tampaknya karena sudah terlalu lama, sebagian kekuatan obatnya telah hilang, menyebabkan kualitas pil linglong 7 bukaan turun ke tingkat 6. Meskipun agak disayangkan, bagi Fang Lin sekarang, meskipun pil linglong 7 bukaan turun ke tingkat ke-5, tetap saja sangat berguna. Setelah meletakkan pil linglong 7 bukaan ke dalam tas 9 istana, Fang Lin hendak pergi, tetapi pikirannya bergerak dan dia bersembunyi langsung di bawah pasir kuning. Tidak lama kemudian, Fang Lin muncul lagi dengan sesuatu di tangannya. Ini adalah sitar kuno yang diukir dari kayu cendana naga, tetapi semua senarnya putus dan tidak dapat dimainkan lagi. Gukin ini dulunya adalah gukin yang digunakan oleh wanita yang memainkan sitar saat ia masih hidup, tetapi sekarang senarnya telah putus, jadi sitar tersebut tidak dapat digunakan lagi. Fang Lin diam-diam merasa menyesal. Jika sitar kuno ini masih utuh, itu akan menjadi harta karun. Tetapi sekarang karena talinya putus, nilainya pun sangat berkurang. Meskipun senarnya putus, ada cara untuk memperbaikinya. Selama kita menemukan bahan yang tepat, kita bisa memperbaikinya. Fang Lin berkata sambil masih memasukkan senar sitar yang putus ke dalam tasnya. Setelah meninggalkan tempat ini, Fang Lin langsung pergi keluar kota, hanya untuk melihat bahwa Huang Yao, Mu Fanzi, Duan Hongyan dan yang lainnya masih pingsan. Suara piano memberikan dampak yang besar bagi mereka. Butuh waktu setidaknya 3 hingga 5 hari bagi mereka untuk bangun. Melihat ini, Fang Lin menunjukkan senyum licik di wajahnya. Fang Lin menghampiri keturunan para ketua Aula, melepaskan 9 tas istana dari pinggang mereka satu persatu, lalu menggantungkannya di pinggangnya sendiri. Ketika akhirnya tiba giliran Mu Fanzi, Fang Lin hendak beraksi ketika sekawanan besar serangga hitam terbang keluar dari tas 9 istana milik Mu Fanzi dan menyerang Fang Lin dalam kawanan yang padat. Mu Fanzi tiba-tiba membuka matanya, dengan niat membasmi di matanya dan asap beracun memenuhi udara. Dia sebenarnya akan meracuni semua orang yang hadir. Jadi kamu sudah bangun sejak lama. Fang Lin mencibir dan melangkah mundur untuk menghindari serangga hitam pekat itu. Mu Fanzi mendengus dingin, dan asap beracun menyebar, menyelimuti semua orang. Melihat hal itu, Fang Lin hanya bisa meraih Huang Yao dan menyeretnya keluar dari area yang dipenuhi asap beracun itu. Tetapi saat ini serangga hitam sudah menyerang, dan Fang Lin menamparkan lampu kuno Dewa Api 9 istana dan mengorbankannya lagi. Lihat aku akan membakar kalian semua menjadi abu. Fang Lin berteriak, meneteskan setetes darah ke dalam lampu kuno. Ledakan, api pun berkobar dan sebagian besar serangga hitam terbakar dalam sekejap. Bau busuk pun menyebar, dan walaupun serangga hitam ini terbakar sampai mati,
mereka masih mengeluarkan kabut beracun yang aneh. Melihat ini, Fang Lin segera meminum pil racun, melakukan gerakan kaki surga ke-9, dan muncul tepat di samping Mu Fanzi. Mu Fanzi terkejut, tetapi bereaksi cepat. Dia mengulurkan pedang hitam dan menusuk tenggorokan Fang Lin. Pedang ini datang sangat cepat, dan akan sulit bagi orang biasa untuk menghindarinya. Namun Fang Lin memutar tubuhnya dan nyaris menghindari pedang itu, lalu meninju bahu Mu Fanzi dengan keras. Pada saat ini, tulang bahu Mu Fanzi langsung retak, dan pedang hitam di tangannya terjatuh lemah. Mu Fanzi terkejut dan marah. Dia tidak menyangka kekuatan Fang Lin begitu mengerikan hingga ia mematahkan tulang bahunya hanya dengan satu pukulan. Namun, Mu Fanzi juga cukup kuat. Ia segera mundur dan melepaskan binatang kodok beracun itu. Binatang kodok beracun ini berwajah amat jelek dan tingginya lebih dari setengah tinggi manusia. Begitu muncul, ia menyemprotkan sejumlah besar racun ke Fang Lin. Fang Lin tidak berani ceroboh. Racunnya jelas sangat kuat. Kalau sudah terkontaminasi, sekuat apapun tubuhnya, dia tidak akan sanggup menahannya. Binatang beracun menyerupai katak itu menerkam dan melompat, menyerang Fang Lin terus-menerus. Sebagian racunnya mengenai tubuh beberapa keturunan ketua Aula, menyebabkan tubuh mereka langsung membusuk. Beberapa sinar cahaya menyala, dan jimat kehidupan milik keturunan para Master Aula mulai beraksi, membawa mereka keluar dari tanah terlarang dan kuno. Berani sekali seekor kodok bersikap sombong di hadapanku. Fang Lin menjadi tidak sabar dan menamparkan tas 9 istana, lalu sebilah pedang berwarna merah darah melesat keluar. Katak itu ketakutan, berkokok, dan mencoba melarikan diri. Alhasil, dia pun tersangkut oleh pedang berwarna merah darah itu, dan energi pedang itu jatuh, langsung memotong kepala binatang kodok beracun itu. Racun dan darah menyembur, dan senjata biasa mungkin akan terkorosi oleh racun tersebut, tetapi pedang berwarna darah itu tidak terpengaruh sama sekali. Namun kali ini, pedang berwarna merah darah itu tidak menyerap darah kodok tersebut, seolah-olah merasa bahwa darah kodok tersebut terlalu menjijikkan dan tidak mau menyerapnya. Tepat ketika Fang Lin hendak mengejar Mu Fanzi, perasaan krisis muncul. Fang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat sebuah bayangan hitam muncul di hadapannya, dan di hadapannya ada sebilah pedang pendek yang bersinar. Pisau pendek itu datang terlalu cepat dan tanpa suara. Kalau saja Fang Lin tidak sangat jeli dan menyadari hal itu saat itu juga, dia pasti sudah diserang oleh penyerang itu. Pada saat ini, Fang Lin bertindak cepat dan gesit. Dia mencengkeram pergelangan tangan penyerangnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Hah! Tetapi kemudian, Fang Lin diam-diam berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Orang yang menyerangnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan diri dari ikatan Fang Lin, dan bilah pedang pendek itu langsung memotong daging dada Fang Lin. Vena spiritual tingkat ke-8. Fang Lin diam-diam terkejut. Orang yang menyerangnya ternyata seorang pendekar tingkat 8 nadi spiritual. Pisau pendek itu beracun, dan kulit serta daging Fang Lin yang terpotong langsung berubah menjadi hitam, dengan gas hitam samar mengalir melalui mereka. Untungnya, Fang Lin minum pil penawar racun untuk menghadapi Mu Fanzi. Meskipun dia diracuni saat ini, racun itu tidak akan berdampak banyak pada Fang Lin untuk sementara waktu. Ancaman terbesar tetaplah orang yang meluncurkan serangan diam-diam. Kekuatan orang ini cukup untuk membuat Fang Lin merasa terancam. Anda bukan dari Liga Dan. Fang Lin menatap pria itu dengan dingin dan berkata. Membasmi. Pria berpakaian hitam itu menyerang tanpa basa-basi, dan tindakannya sangat tajam dan tegas. Fang Lin tidak berani ceroboh dan bertarung dengannya dengan hati-hati. Titik. Bukannya Fang Lin tidak pernah bertarung melawan mereka yang berada di tingkat ke-8 pembuluh darah spiritual. Ketika berada di Suandu, Fang Lin mengalahkan beberapa orang di tingkat ke-8 urat spiritual. Tetapi hanya setelah meminum pil kegilaan darah Ibel dan berada di formasi Zutian 100 kuali, dia mampu menekan seorang pria kuat di pembuluh darah spiritual tingkat ke-8. Meskipun kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat dibandingkan saat itu, masih sangat sulit untuk mengalahkan urat spiritual tingkat ke-8. Tidak peduli apapun, kesenjangan dalam ranah selalu ada. Itu adalah jurang yang sulit untuk diatasi kecuali Fang Lin meminum pil kegilaan darah ajaib lagi. Namun, Fang Lin bukannya tidak percaya diri dalam bertarung melawan seorang pria kuat di jalur spiritual tingkat ke-8. Bagaimanapun, dia telah menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatan fisiknya cukup untuk bersaing. Kedua pria itu menyerang secara terpisah, saling gemetar, dan pertempuran itu sangat sengit. Gerakan pria berpakaian hitam itu sangat aneh, dan setiap gerakan ditujukan langsung ke titik vital. Dia datang ke sini hanya untuk membasmi Fang Lin. Fang Lin pada awalnya tidak mampu melawan, tetapi dengan kekuatan tubuhnya dan pertahanan pakaian perang kilin, pria berbaju hitam itu tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Fang Lin. Pria berpakaian hitam itu diam-diam terkejut. Dengan kekuatannya,
Berhadapan dengan pendekar Tianyuan seharusnya menjadi tugas mudah, tetapi dia tidak menyangka target kali ini akan begitu sulit. Anda dari aula pembantaian tersembunyi. Fang Lin bertanya dengan dingin setelah bertengkar. Pria berpakaian hitam itu tidak menjawab, melainkan menyerang dengan telapak tangan, dan Fang Lin membalas dengan pukulan. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Lin mundur berkali-kali, dan lelaki berpakaian hitam itu juga terus-menerus gemetar, jelas terlihat tidak ada satupun di antara mereka yang mendapat keuntungan. Tetapi pada saat ini, Mu Fanzi melihat Fang Lin sedang terjerat oleh seseorang, dan dia melawan, dengan serangga beracun beterbangan di udara, berdesakan rapat. Mencari kematian, Fang Lin sangat marah, lalu dia memanggil lampu Dewa Api kuno. Api yang besar itu langsung menuju ke arah Mu Fanzi. Mu Fanzi ketakutan dan berbalik untuk lari, tetapi sayangnya kali ini dia tidak punya kesempatan. Api datang seperti gelombang, membakar semua serangga beracun menjadi abu dan menenggelamkan Mu Fanzi. Jika jimat kehidupan tidak digunakan tepat waktu, Mu Fanzi akan terbakar menjadi abu. Pria berpakaian hitam itu bahkan lebih takut ketika dia melihat Fang Lin memiliki harta yang begitu kuat di tangannya. Dia menamparkan tas 9 istana dan rantai hitam menyerbu ke arah Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyit. Rantai hitam itu memberinya perasaan yang tidak biasa. Pada saat itu, Fang Lin mengayunkan pedang merah darah, mencoba memotong rantai hitam. Kapan? Pedang panjang itu menebas rantai hitam, namun gagal memotongnya. Hal ini mengejutkan Fang Lin. Pedang berwarna merah darah itu selalu tak terkalahkan dan tak ada yang tak dapat dipotongnya. Namun hari ini gagal pada rantai hitam. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan rantai itu datang seperti ular. Fang Lin tidak berani ceroboh dan mundur berulang kali. Kamu mau pergi kemana? Tanpa diduga, sebuah kompas muncul di belakangnya dan jatuh tepat di kepala Fang Lin. Fang Lin mengumpat dalam hati, lalu menggunakan tinju kilin dan meninju kompas. Kompas terbang mundur, dan tubuh Fang Lin terguncang, dan lengannya sedikit gemetar. Jelaslah bahwa kekuatan kompas itu luar biasa, membuat Fang Lin sulit menolaknya. Rantai itu menyerang pada saat yang sama, dan Fang Lin tidak ingin terjerat lebih jauh lagi, jadi dia terus mundur. Berhenti. Kompas itu terbang, menjatuhkan tirai cahaya, yang tiba-tiba menghalangi tubuh Fang Lin dan membuatnya hampir mustahil baginya untuk bergerak. Pada saat kritis, Fang Lin membuka mata spiritualnya dan menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk mengimbangi penekanan kompas pada dirinya sendiri. Baru pada saat itulah ia melanjutkan gerakannya, tetapi ia masih terpengaruh sampai batas tertentu. Rantai itu datang dan melilit pinggang Fang Lin. Kamu sudah mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, seolah menjatuhkan hukuman mati pada Lin. Fang Lin menggertakkan giginya, dan pedang berwarna merah darah itu memancarkan cahaya yang menakjubkan, menebas rantai hitam itu lagi. Dengan bunyi dentang, rantai hitam itu akhirnya terputus. Fang Lin segera melepaskan diri dan menamparkan tas 9 istana, dan batu tanpa batas itu melesat pergi. Pria berpakaian hitam mengayunkan bilah pendek di tangannya untuk menghalangi datangnya batu tanpa batas. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan batu tanpa batas berada di luar imajinasinya. Seolah-olah lelaki berbaju hitam itu dihantam sebuah gunung besar. Dia langsung terlempar mundur, darah muncrat dari mulutnya, dan bilah pedang pendek di tangannya hancur total. Melihat ini, Fang Lin tidak ragu sama sekali. Dia mengeluarkan tombak kuno dan melemparkannya langsung ke arah pria berpakaian hitam. Tombak kuno itu membawa aura pembasmi yang gila, menimbulkan suara angin pecah, dan memakukan lelaki berpakaian hitam itu ke tanah. Kompas juga dipotong oleh pedang merah darah Fang Lin. Ia kehilangan kilaunya dan tergeletak diam di atas pasir. Lelaki berpakaian hitam itu tertancap tombak kuno, tidak dapat bergerak sama sekali, darah terus mengucur dari mulutnya dan terlihat ketakutan di matanya. Fang Lin menarik napas lega. Jika dia tidak memiliki lebih banyak harta di tangannya, dia akan menderita kerugian besar kali ini. Orang dari aula pembasmian tersembunyi ini memang sangat kuat dan dia tampak berpengalaman, tetapi dia masih meremehkan kekuatannya sendiri. Hal ini tidak mengherankan. Prajurit manapun dengan urat spiritual tingkat 8 mungkin akan merasa terlalu mudah untuk berhadapan dengan prajurit Tianyuan, dan tentu saja akan ceroboh. Kecerobohan inilah yang memungkinkan Fang Lin menemukan kesempatan, dan juga membuat pria berpakaian hitam itu membayar harga yang mahal. Meskipun kali ini kau berhasil lolos, kau sudah masuk dalam daftar orang yang akan dibasmi di aulaku. Seseorang yang lebih kuat dariku akan datang untuk mengambil nyawamu. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan darah terus-menerus dari mulutnya, matanya tertuju pada Fang Lin. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengangkat pedangnya dan memotong kepala pria itu. Saat pria berpakaian hitam itu tewas, kompas seolah merasakan sesuatu dan menghilang, membuat Fang Lin tidak dapat bereaksi.
Bisakah orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi masuk ke sini? Apakah ada orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi di Liga Dan, atau apakah aula pembasmian tersembunyi menggunakan beberapa cara rahasia? Meskipun dia membasmi pria berpakaian hitam, Fang Lin tidak merasa lega. Hah! Tiba-tiba tubuh pria berpakaian hitam itu mengalami perubahan yang tidak terduga. Tubuh lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba membengkak, dan aura yang sangat mengejutkan bisa dirasakan samar-samar. Ekspresi Fang Lin berubah drastis, dan dia langsung melompat mundur. Ledakan, namun itu masih merupakan langkah yang terlambat. Dengan suara keras, tubuh lelaki berpakaian hitam itu meledak, dan aliran darah hitam berceceran di mana-mana. Fang Lin tidak dapat menghindar, dan meskipun dia mengangkat baju tempur Kirin di saat kritis, tubuhnya ternoda oleh darah hitam. Wajah Fang Lin tampak muram. Darah hitam ini sungguh aneh. Begitu noda itu mengotori tubuhnya, noda itu seperti belatung di tulang tarsalnya, yang terus-menerus menyusup ke kulit dan dagingnya. Pada saat itu, Fang Lin segera mengedarkan energi internalnya untuk menekan darah hitam sementara. Segera setelah itu, Fang Lin melarikan diri langsung ke kuil tertinggi. Engah! Titik. Begitu memasuki kuil tertinggi, Fang Lin memuntahkan darah dan wajahnya tampak semakin jelek. Kamu terluka. Melihat hal itu, Du Gunian pun langsung melangkah maju untuk menopang Fang Lin, sambil menatap Fang Lin dengan raut wajah cemas. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Fang Lin menggelengkan kepalanya, duduk bersila, dan mulai menekan darah hitam di tubuhnya. Darah hitam ini tampaknya merupakan racun mematikan yang dapat merusak andalam Fang Lin. Jika ia membiarkan darah hitam itu terus-menerus berada di dalam tubuhnya, luka-luka yang dideritanya akan semakin parah dan bahkan dapat mengancam nyawanya. Lagi pula, aku ceroboh. Metode balai pembasmian tersembunyi memang kejam. Mereka benar-benar punya jurus mematikan yang tersembunyi. Fang Lin berkata dalam hati, dahinya dipenuhi keringat. Darah hitam itu sangat ganas, bahkan tenaga dalam pun tidak dapat menahannya, dan terus merasuk ke dalam tubuh. Menyadari situasinya tidak baik, Fang Lin segera meminum 2 pil detoksifikasi yang berbeda dan sekaligus memasukkan obat kuno berusia 1000 tahun ke dalam mulutnya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Du Gunian melihat ini dan wajahnya penuh dengan kegugupan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. Kekuatan tulang ibel kilin bangkit, membantu Fang Lin menekan darah hitam di tubuhnya. Dengan bantuan tulang ibel kilin, darah hitam memang sulit untuk terus menembus lebih dalam, tetapi tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Fang Lin berangsur-angsur membaik. Melihat ini, Du Gunian menghela napas lega dan menyeka keringat di dahi Fang Lin dengan sepotong sutra. Setelah 3 jam, Fang Lin akhirnya membuka matanya, mengembuskan napas busuk, dan ekspresinya menjadi sangat rileks. Apakah kamu baik-baik saja? Du Gunian menatap Fang Lin dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Fang Lin mengangguk dan tersenyum. Kamu begitu peduli padaku, sudah sepantasnya aku menerima kamu sebagai muridku. Melihat Fang Lin masih asyik bercanda, Du Gunian melotot tajam ke arahnya. Meski begitu, Fang Lin masih merasa berat di hatinya. Darah hitam masih mengintai di tubuhnya dan tidak bisa dikeluarkan. Itu selalu merupakan bahaya tersembunyi. Sepertinya saya harus menyempurnakan pil detoksifikasi lain untuk mencoba menetralkan racun ini. Fang Lin berpikir dalam hati, tidak terlalu khawatir. Darah hitam ditekan sementara. Meskipun vitalitas Fang Lin rusak, ia akan mampu pulih dalam 3 atau 2 hari. Adapun keberadaan darah hitam, itu tidak akan banyak berdampak pada kekuatan Fang Lin, tetapi jika dia bertarung sengit dengan orang lain, darah hitam itu mungkin masih bisa meledak. Apakah kau menemui bahaya di tanah terlarang Gudan? Du Gunian bertanya. Dia telah tinggal di kuil tertinggi sepanjang waktu dan tidak tahu apapun yang terjadi di luar. Fang Lin mengangguk dan pada dasarnya menceritakan kepada Du Gunian segala sesuatu yang telah terjadi sejak memasuki kuil tertinggi. Bagaimana orang-orang dari Hidden Killing Hall bisa masuk ke sini? Mungkinkah kekuatan Hidden Killing Hall sudah menyusup ke Danlik? Du Gunian terkejut ketika mengetahui bahwa Fang Lin benar-benar terluka oleh seorang pembasmi dari Hidden Killing Hall. Fang Lin mengerutkan kening. Hal ini juga membuatnya sangat khawatir. Jika ada satu kekuatan yang paling ditakuti Fang Lin saat ini, itu pasti balai pembasmian tersembunyi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang muncul entah dari mana. Anda tidak pernah tahu kapan seseorang akan muncul dan menyerang Anda. Sepanjang perjalanan, Fang Lin telah mengatasi banyak serangan dari balai pembasmian tersembunyi, tetapi dewa tahu orang macam apa yang akan datang untuk menghadapinya lain kali. Seperti kata pepatah, kalau Anda tidak takut pencuri mencuri, Anda takut pencuri berpikir untuk mencuri. Hal yang sama berlaku untuk Fang Lin. Ia tidak takut berhadapan langsung, tetapi ia takut kalau orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu sewaktu-waktu muncul di belakangnya dan menusuknya dari belakang.
Jika aula pembasmian tersembunyi benar-benar telah menyusup ke Liga Dan, maka Liga Dan mungkin bukan tempat tinggal lama, karena bahaya dapat datang kapan saja. Tentu saja ini hanya spekulasi. Barangkali Hidden Killing Hall belum menyusup ke Danlik. Sekalipun telah menyusup, tidak mungkin terlalu dalam. Lagi pula, para pemimpin puncak Danlik bukanlah orang yang mudah menyerah. Jangan bicarakan ini dulu. Aku menemukan sesuatu yang bagus. Mengesampingkan balai pembasmian tersembunyi untuk sementara waktu, Fang Lin menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan sitar kuno yang senarnya putus. Bagaimana? Harta karun ini cukup bagus, kan? Apakah kamu ingin memberikannya kepadamu? Fang Lin meletakkan gukin di depannya dan berkata sambil tersenyum. Du Gunian meliriknya dan menggelengkan kepalanya tidak. Wajah Fang Lin membeku. Ini adalah harta karun, kamu tidak menginginkannya. Du Gunian berkata dengan nada meremehkan sitar yang rusak ini senarnya sudah putus, apa gunanya aku memilikinya? Mengguncangnya dan memukul seseorang dengan sitar itu. Fang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis meskipun senar gukin ini putus, senarnya dapat disambung. Jika kita dapat menemukan bahan yang tepat untuk menyambungnya, senar ini pasti akan menjadi harta karun. Du Gunian masih memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Lagi pula, sitar itu terlihat sangat tua, dan senarnya pun putus seperti ini. Itu sama sekali tidak tampak seperti harta karun yang kuat. Tanpa tali, aku tak ada gunanya. Du Gunian menyentuh gukin dengan tangannya dan menemukan teksturnya cukup bagus. Fang Lin tersenyum dan berkata, akan berguna jika aku menemukan bahan untuk menyambung tali. Simpan saja untuk saat ini. Mendengar hal ini, Du Gunian tidak menolak dan memasukkan gukin ke dalam sakunya. Memikirkannya baik-baik, ini adalah hal kedua yang diberikan Fang Lin kepadanya. Yang pertama adalah seruling bambu kasar, yang jarang dipakai. Barang kedua adalah gukin yang senarnya putus di depannya, yang juga tidak berguna. Memikirkan hal ini, mata Du Gunian tiba-tiba menjadi aneh, dan dia diam-diam bertanya-tanya apakah Fang Lin melakukannya dengan sengaja, kalau tidak, mengapa dia memberikan alat musik, dan semuanya tidak berguna. Saya perlu berlatih sebentar, kata Fang Lin. Dia ingin memurnikan pil Linglong 7 bukaan dan meningkatkan tingkat kekuatannya. Akan lebih baik jika dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menerobos wilayah itu dan mengeluarkan darah hitam dari tubuhnya. Ya, Du Gunian mengangguk, dan sosok Fang Lin melintas dan menghilang dari tempatnya, memasuki aula tertutup. Setelah membuka kotak giok, pil Linglong 7 bukaan yang bening muncul di tangan Fang Lin. Aroma pil itu amat murni. Meskipun telah berlalu puluhan ribu tahun, ia masih memiliki kekuatan obat yang sangat kuat. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu-ragu dan langsung menelan pil Linglong 7 bukaan. Saat pil itu memasuki tubuhnya, gelombang kekuatan obat segera keluar dan mengalir jauh ke dalam tubuh Fang Lin. Pada saat yang sama, hal serupa terjadi di 32 istana yang tersebar di 9 negara. Hampir setengah dari keturunan 32 istana telah meninggalkan tanah terlarang Gudan. Dan hampir setengah dari keturunan ketua aula, tanpa kecuali, diteleportasi oleh jimat kehidupan karena kematian mereka sendiri. Terutama para pewaris istana Zenyi, istana Zenyun, dan istana Zenhuo, yang dianggap terkuat, akhirnya dikirim keluar oleh jimat takdir. Dengan kembalinya keturunan para master aula ini, apa yang terjadi di tanah terlarang dan kuno juga menyebar dalam Liga Dan. Fang Lin, yang pernah menyebabkan kekacauan besar di Suandu, telah menjadi salah satu penerus master istana dan membasmi orang di mana-mana di tanah terlarang dan kuno. Apa maksudmu dengan pembantaian? Kudengar dia melakukan segala macam kejahatan di sana dan merampok 9 tas istana dari banyak keturunan penguasa istana. Bahkan Duan Hongyan, Zhang Jiangxian, dan Mu Fanzi, kapsul 9 istana mereka semuanya diambil oleh Fang Lin. Aku tidak menyangka Fang Lin begitu kuat. Sepertinya rumor itu benar. Anak ini menguasai alkimia dan seni bela diri. Hehe, jika keturunan master istana ini tidak memiliki jimat kehidupan untuk melindungi mereka, mereka pasti sudah lama mati di tanah terlarang dan kuno. Titik. Aku hanya tidak tahu kesempatan seperti apa yang akhirnya akan didapatkan Fang Lin di tanah terlarang dan kuno. Nama Fang Lin menyebar ke seluruh Liga Alkimia, tidak hanya di kalangan alkemis biasa, tetapi bahkan banyak pemimpin puncak Liga menyebutkan nama ini. Namun, ketika nama Fang Lin disebutkan, muncul pula sebutan pencuri jahat. Tidak mungkin. Fang Lin telah melakukan begitu banyak kejahatan di tanah terlarang kuno dan merampok begitu banyak 9 tas istana dari keturunan master istana. Dia menggunakan cara yang sangat keras dan memiliki sikap yang sangat sombong, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan memukulmu. Jika kamu masih tidak memberikannya kepadaku, aku akan memukulmu sampai mati. Meskipun reputasi Fang Lin tidak baik, bagi para pemimpin puncak Liga Alkimia, munculnya seorang jenius yang ahli dalam alkimia dan seni bela diri adalah hal yang baik. Tentu saja para ketua aula tidak senang.
Pengganti mereka mengalami pencurian tas 9 istana oleh seseorang. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tentu saja semua orang marah. Akan tetapi, karena Fang Lin masih berada di tanah terlarang dan kuno, para kepala aula ini tidak dapat menyelesaikan masalah dengan Fang Lin. Mereka hanya bisa berangkat ke aula Zhenbei dan menginginkan penjelasan dari kepala aula Zhenbei Ye Mengxian. Setelah Ye Mengxian mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Fang Lin di tanah terlarang dan kuno, dia tertegun untuk waktu yang lama dan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi kemudian dia juga berpikir, tidak ada kepala aula yang sanggup menelan penghinaan ini, dan kemungkinan besar mereka akan datang ke aula Zhenbei dan menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, Ye Mengxian sangat lugas dan memberikan perintah secara langsung, mengatakan bahwa dia ingin mengasingkan diri dan tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Akibatnya, para kepala aula yang datang dengan marah semuanya diusir dan bahkan tidak sempat menemui Ye Mengxian. Ada beberapa kepala aula pemarah di antara mereka yang ingin menerobos masuk ke aula Zhenbei dengan paksa, namun tanpa diduga Ye Mengxian telah mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu dan langsung mengaktifkan lingkaran sihir pelindung aula, yang membuat para kepala aula itu tidak berani bertindak gegabah. Dan sekali Anda melakukan kesalahan, konsekuensinya kemungkinan besar akan cukup serius. Lagi pula, sebagai kepala istana, Anda harus berhati-hati bahkan jika konflik dan kontradiksi terjadi. Meskipun Ye Mengxian menghindari para penguasa istana ini, dia masih sangat terganggu dan diam-diam menyalahkan Fang Lin. Orang ini hidup bahagia di tanah terlarang Gudan, tetapi konsekuensinya harus ditanggung olehnya, penguasa istana Zhenbei. Dan di tanah terlarang Gudan, di padang pasir yang tandus, ada sebuah peti mati, yang perlahan-lahan muncul karena tiupan angin dan pasir. Ini adalah peti mati tembaga, dilapisi karat, dan tidak mungkin diketahui sudah berapa tahun peti mati ini tidak bersuara. Pada saat ini, peti mati perunggu yang awalnya sunyi tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, sebuah retakan terbuka pada peti mati perunggu itu, dan sebuah tangan yang agak pucat terjulur keluar dari celah itu. Wah, tutup peti mati terbang dan jatuh ke samping, dan seorang pemuda berpakaian putih duduk dari peti mati. Anak laki-laki itu berwajah lembut, dan tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya agak pucat dan dia tampak sangat lemah. Yah, aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Luka-lukaku belum pulih sepenuhnya, tapi aku sudah bangun. Anak lelaki itu bergumam pada dirinya sendiri, sambil menempelkan telapak tangannya di dada dan sedikit mengernyit. Tiba-tiba pemuda itu sepertinya merasakan sesuatu, dan sebuah bola cahaya keemasan muncul di tangannya. Pecahan tertinggi sedang bereaksi. Mungkinkah seseorang di dekat sini juga memiliki pecahan tertinggi? Kata pemuda itu dengan kilatan tajam di matanya. Tidak peduli siapapun orangnya, sekarang setelah aku bertemu dengannya, aku harus mendapatkan fragmen tertinggi. Pemuda berpakaian putih itu berjalan keluar dari peti perunggu dan melambaikan tangannya. Peti mati perunggu itu menyusut dan terbenam di dahi pemuda itu, berubah menjadi tanda aneh. Di dalam kuil tertinggi, Fang Lin berada pada tahap terobosan yang kritis. Di bawah pengaruh kekuatan obat murni dari pil Linglong 7 bukaan, Fang Lin telah berhasil memasuki tingkat ke-5 Tianyuan dan mendekati tingkat ke-6 Tianyuan. Tidak hanya itu saja, 7 lubang bawaan di tubuh Fang Lin telah terbuka sepenuhnya, yang setara dengan meletakkan fondasi terbaik. Di masa depan, ketika dia menerobos urat-urat spiritual, tulang-tulang spiritual dan alam-alam berikutnya, itu akan jauh lebih mudah daripada para prajurit yang belum membuka 7 lubang bawaan. Tentu saja, saat ini, peningkatan paling langsung yang diberikan pil Linglong 7 bukaan kepada Fang Lin ada di wilayahnya. Berdengung, saat kekuatan internalnya melonjak beberapa kali, Fang Lin berhasil memasuki tingkat ke-6 Tianyuan. Tetapi pada saat ini, Fang Lin membuka matanya, mengulurkan satu tangan, dan fragmen tertinggi muncul di tangannya. Fragmen ini hanya akan bereaksi saat bertemu fragmen tertinggi lainnya. Mungkinkah pewaris kuil tertinggi lainnya telah muncul? Fang Lin mengerutkan kening dan berpikir diam-diam dalam hatinya. Pergerakan yang tidak biasa dari fragmen tertinggi bukanlah hal yang baik bagi Fang Lin, karena ia mungkin akan bertemu musuh yang kuat. Tapi itu bukanlah hal buruk. Bagaimanapun, Fang Lin adalah salah satu pewaris kuil tertinggi dan memiliki sebagian dari fragmen tertinggi. Hanya masalah waktu sebelum dia bertemu dengan pewaris kuil agung lainnya. Karena tidak dapat dihindari, kita hanya bisa menghadapinya. Untuk bisa menjadi pewaris kuil tertinggi, seseorang harus sangat kuat. Aku tidak bisa terburu-buru bertarung sekarang. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik terlebih dahulu. Fang Lin berkata diam-diam, untuk sementara mengesampingkan masalah pewaris kuil tertinggi dan terus berlatih. Ketiga tetua Liga Dan yang telah mengamati tanah terlarang dan kuno semuanya mengerutkan kening pada saat ini. Mungkinkah aura ini adalah penampakan orang itu? Kata salah satu dari tiga tetua. Ya, itu dia. Dua orang lainnya merasakannya dengan hati-hati dan berkata. Orang ini telah bangkit lagi,
tetapi saya tidak tahu apa sikapnya terhadap Liga dan kita. Kita lihat saja, di tanah terlarang Gudan, pemuda berpakaian putih berjalan di padang pasir tanpa ragu-ragu, mengikuti bimbingan fragmen tertinggi, untuk menemukan pewaris kuil tertinggi lainnya. Tiba-tiba 4 sosok muncul dan mengelilingi pemuda berpakaian putih itu. Kamu dari istana mana? Keempat pria itu mencibir dan menanyai pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap keempat keturunan master istana yang mengelilinginya dan berkata ringan, "Nyahlah." Itu hanya kata yang sederhana, tetapi penuh dengan keagungan, menyebabkan keempat orang itu gemetar tanpa alasan. Namun kemudian mereka berempat menjadi marah. Anak ini berani sekali menyuruh mereka keluar. Sebagai keturunan penguasa istana, bagaimana mungkin mereka bisa dihina seperti ini? Apakah kamu benar-benar merasa dirimu orang penting? Serahkan semua yang kamu miliki, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Salah seorang di antara keempat orang itu berkata, dengan cahaya dingin bersinar di matanya, seolah-olah dia akan menyerang pemuda berpakaian putih itu jika mereka tidak setuju dengannya. Begitulah terakhir kali aku bangun tidur. Mengapa selalu ada begitu banyak lalat yang mengganggu? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan tidak sabar, aura tak kasat mata terpancar darinya. Mereka berempat terhantam keras dan terpental mundur berkeping-keping, masing-masing dengan ekspresi ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berpakaian putih yang kelihatannya mudah diganggu itu bisa begitu mengerikan. Oh tidak, ayo pergi. Keempat pria itu tidak bodoh. Mereka tahu mereka telah menabrak tembok dan tidak berani meneruskan perjuangan. Mereka ingin segera melarikan diri. Pemuda berpakaian putih itu menangkap salah satu di antaranya dari kejauhan, dan sosok pria yang melarikan diri itu langsung membeku. Saat berikutnya, pemuda berpakaian putih itu mencengkeram udara, dan pewaris kepala Aula yang membeku di tempat berteriak, dan tubuhnya hampir meledak. Pada saat ini, jimat kehidupan pada orang ini mulai berlaku. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan membawa orang ini pergi dari tanah terlarang Gudan, sehingga menyelamatkan hidupnya. Melihat hal itu, 3 orang lainnya sudah melarikan diri tanpa jejak, dan pemuda berpakaian putih itu pun tidak mengejar mereka, seolah-olah dia tidak berminat melakukannya. Batuk-batuk-batuk. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba terbatuk-batuk hebat, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat, seolah-olah tidak ada darah sama sekali. Tampak samar-samar 3 paku hitam menempel di dada pemuda berbaju putih itu, hampir seluruhnya tertancap di dada pemuda itu. Paku-paku otang pembawa sial ini telah memberikan dampak yang sangat besar pada kekuatanku sehingga aku tidak dapat pulih dari cederaku, otang pembawa sial. Ada sedikit keganasan di wajah pemuda itu, dan dia terus mengumpat. Tak lama kemudian, pemuda berpakaian putih itu pun tenang dan terus mengikuti tuntunan pecahan tertinggi untuk mencari pecahan tertinggi lainnya dan pewaris kuil tertinggi yang lain. Xian Cai tua, saatnya bagimu untuk bertindak. Fang Lin mengeluarkan ginseng mayat berusia 1000 tahun dari tas 9 istana dan berkata kepadanya. Ketika ginseng mayat milenium mendengar ini, ia segera berpura-pura sangat lemah dan duduk di tanah dengan putus asa. Nak, akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Aku khawatir aku sakit. Jangan datang kepadaku untuk melakukan pekerjaan yang kotor atau melelahkan. Saat mengatakan ini, Millennium Course Ginseng sengaja terbatuk 2 kali. Kalau saja Fang Lin tidak begitu mengenal pria ini, orang-orang yang tidak mengenalnya mungkin akan tertipu oleh kemampuan aktingnya yang luar biasa. Oke, berhentilah berpura-pura. Kamu lebih energi daripada orang lain setiap hari. Aku akan memberimu 3 ramuan kuno. Bantu aku mengalahkan orang ini. Fang Lin berkata sambil memutar matanya. Mendengar ada obat kuno, mata ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tiba-tiba berbinar, tetapi masih terlihat setengah mati. Hei, nak, kau selalu mencoba menipuku. Aku tidak akan percaya padamu kali ini, kata Millennium Course Ginseng dengan penuh kebencian. Fang Lin tertawa dan melambaikan tangannya, memberikan 3 ramuan obat kuno langsung ke ginseng mayat berusia 1000 tahun, yang sangat murah hati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu bermata cekatan dan tangkas, dan ia menerkam langsung ke 3 tanaman obat kuno, dan wajahnya yang malang hampir meledak karena kegembiraan. Nak, katakan padaku, siapa yang ingin kau pukul? Aku jamin aku akan menghajar orang itu sekeras-kerasnya sampai giginya berceceran di tanah, dan bahkan orang tuanya tidak akan mengenalinya. Millennium Course Ginseng menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Tenang saja, atau kamu akan dipukuli dan menangis mengingat orang tuamu. Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Millennium Course Ginseng tampak marah dengan nada bicara Fang Lin, dan berteriak aku semakin kuat sekarang, aku akan menghajar siapapun yang datang. Katakan padaku siapa yang ingin aku hajar sekarang. Fang Lin berkata, jangan khawatir, saat orang itu tiba, aku akan membiarkanmu keluar untuk bertarung. Baiklah, aku akan menunggunya.
Aku akan menghajarnya sampai mati nanti. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu memegang obat kuno dan mulai mengunyahnya sambil bergumam sendiri. Fang Lin memandang ginseng mayat berusia 1000 tahun dan terus berlatih. Masih ada kekuatan obat pil Linglong 7 bukaan di tubuhnya yang belum disempurnakan. Alam Tianyuan tingkat ke-6 saja tidak cukup untuk memuaskan Fang Lin. Ia ingin berkembang semaksimal mungkin. Namun, menurut perkiraan Fang Lin, pil Linglong 7 bukaan ini akan memungkinkannya menerobos ke tingkat ke-7 Tianyuan. Mungkin dia akan mempunyai kesempatan untuk menembus tingkat ke-8, tetapi sulit untuk mengatakannya. Tingkat ke-7 Tianyuan sudah hampir mencapai batasnya. Jika aku memaksakan diri untuk menembus ke tingkat ke-8, itu mungkin akan berbahaya. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia sudah punya rencana. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu telah selesai memakan ketiga ramuan kuno tersebut, tetapi ia masih tampak tidak puas dan sesekali memandang Fang Lin. Wah, aku rela mempertaruhkan nyawaku untukmu. Bukankah seharusnya kau memberiku beberapa ramuan kuno lagi? Kata Millennium Course Ginseng, sebenarnya ingin mendapatkan beberapa ramuan kuno dari Fang Lin. Fang Lin meliriknya dan berkata, tunggu sampai kamu menghajar orang yang kusebut tadi, baru aku akan memberikannya kepadamu. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan jika kamu makan dan tidak bekerja? Kau tidak percaya padaku. Bagaimana kau bisa seperti ini? Aku sudah berkali-kali menjalani hidup dan mati untukmu, tetapi kau tidak percaya padaku. Itu membuatku sangat sedih. Millennium Course Ginseng berkata dengan ekspresi sedih dan marah, tetapi Fang Lin menutup mata dan fokus pada kultivasinya. Melihat ketidakpedulian Fang Lin, Sein mayat Millennium hanya bisa terdiam karena kecewa. Di dunia luar, pemuda berpakaian putih datang seperti yang diharapkan. Mengikuti bimbingan fragmen tertinggi, dia menemukan lokasi sebelum Fang Lin memasuki kuil tertinggi. Seharusnya dekat, kenapa aku tidak bisa melihat siapapun? Pemuda berpakaian putih itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ada beberapa jejak pertempuran di darat. Pemuda berpakaian putih itu melihat sekilas dan yakin bahwa pertarungan sengit pasti pernah terjadi di sini sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam kuil suci tertinggi, Fang Lin juga merasakan kehadiran pihak lain dan segera berkata kepada ginseng mayat berusia 1000 tahun Xian Cai tua, orang itu telah tiba, tepat di luar. Aku akan membawamu keluar. Ginseng mayat Millennium tiba-tiba berdiri, meregangkan tangan dan kakinya, dan tampak bersemangat. Ayo, aku akan memberinya pelajaran hari ini. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menyeringai. Saat berikutnya, Fang Lin mengirim ginseng mayat berusia 1000 tahun keluar dari kuil tertinggi. Saat ginseng mayat Millennium keluar, ia menampilkan kemampuan uniknya dan benar-benar berubah langsung menjadi wujud Kaisar Xuan. Hahaha, dari mana kau berasal, bocah nakal? Beraninya kau menantangku. Ginseng mayat Millennium berubah wujud menjadi Kaisar Xuan dan muncul tidak jauh dari pemuda berpakaian putih itu sambil tertawa nakal. Pemuda berpakaian putih itu menatap lelaki parubaya yang tengah tertawa terbahak-bahak, dan alisnya langsung mengernyit. Apakah kamu juga keturunan kuil tertinggi? Pemuda berpakaian putih itu bertanya, matanya menatap langsung ke arah Kaisar Xuan yang menjelma dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Benar sekali, aku adalah penerus kuil tertinggi. Apakah kau di sini untuk menantangku, bocah kecil? Millennium Course Ginseng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan jijik. Pemuda berpakaian putih itu tampak semakin bingung, intuisinya mengatakan bahwa pria parubaya yang tampak sangat sombong ini tampaknya bukan pewaris kuil tertinggi, tetapi dia muncul di sini, jadi dia pasti pewaris kuil tertinggi tanpa keraguan. Sebagai sesama pewaris kuil agung, kau seharusnya tahu mengapa aku ada di sini. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia merasakan ancaman yang kuat dari Millennium Course Ginseng dan tahu bahwa orang ini mungkin adalah pria yang kuat dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, berdiri saja di sana dan biarkan aku menghajarmu, kata Ginseng Millennium Course. Pemuda berpakaian putih itu marah. Dia melangkah maju dan tiba-tiba aura yang kuat menyebar. Kamu mencari kematian, kata pemuda berpakaian putih itu sambil menunjuk jarinya. Cahaya jari yang melonjak datang langsung ke arah wajah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Ayo, biarkan kakek bertarung denganmu. Millennium Course Ginseng tertawa dan melancarkan serangan telapak tangan. Cahaya keemasan yang kaya berubah menjadi tangan raksasa emas dan langsung menekan cahaya jari. Ledakan, cahaya jari yang tampaknya kuat itu segera runtuh, dan wajah pemuda berpakaian putih itu berubah drastis, dan dia segera menggunakan keterampilan uniknya. Saya melihat seberkas cahaya bersinar di dahi pemuda itu. Itu bukan mata spiritual, melainkan peti mati perunggu. Ya ampun,
Kau tidak bisa mengalahkanku, jadi kau benar-benar mengeluarkan peti mati. Apakah kau berencana untuk memasukkan dirimu ke dalamnya? Millennium Course Ginseng tertawa, dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Tekan itu, pemuda berpakaian putih itu berteriak dingin, dan peti jenazah yang dilapisi sulaman perunggu itu segera melesat menuju mayat ginseng berusia 1000 tahun itu. Aura mengerikan terpancar dari peti mati perunggu itu. Mata Millennium Course Ginseng menunjukkan ekspresi serius. Dia tidak berani ceroboh dan mengayunkan tinjunya untuk memukul peti mati perunggu hijau berkarat itu dengan keras. Dengan suara keras, Millennium Course Ginseng mundur berulang kali, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berubah wujud menjadi Kaisar Xuan dan memiliki kekuatan Kaisar Xuan, yaitu alam tulang roh. Akan tetapi, ia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kontes dengan peti mati perunggu hijau berkarat. Peti mati tembaga hijau berkarat itu tertiup oleh ginseng mayat berusia 1000 tahun, namun tidak memberikan pengaruh apapun. Gas putih menyembur keluar dari peti mati itu dan berubah menjadi tangan raksasa yang mengangkat langit dan menamparkan keras ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Melihat hal itu, sang peramal mayat milenium pun memukul dengan tangan kanannya, lalu tiba-tiba sesosok hantu naga terbang keluar, disertai dengan ledakan raungan naga. Tangan raksasa putih itu bertabrakan dengan hantu naga, dan tiba-tiba seluruh tanah terlarang dan tampak bergetar, pasir kuning beterbangan, dan badai pun terjadi. Mayat ginseng berusia 1000 tahun itu tidak bergerak sama sekali, dan peti mati perunggu hijau berkarat masih tergantung di udara. Peti mati ini sangat kuat, ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Mata Millennium Course Ginseng berbinar saat menatap peti mati tembaga hijau berkarat itu, dan bahkan menjilati bibirnya, seolah benar-benar ingin merebut peti mati tembaga itu. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Kalau saja kekuatannya sudah pulih, dia masih bisa melawannya, tetapi masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi orang ini sekarang. Sudah waktunya untuk pergi. Pemuda berpakaian putih itu berkata dalam hati. Dia tidak ingin terlalu terjerat dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun dan sudah mulai berpikir untuk mundur. Bukan hanya dia, tetapi juga Millennium Course Ginseng, yang tampaknya lebih unggul, merasa sedikit gugup. Alasannya sederhana, karena waktu baginya untuk bertransformasi hampir habis, dan jika dia terus bertindak, dia akan segera terbongkar. Tidak ada jalan. Meskipun kemampuan transformasi Millennium Course Ginseng sangat kuat, ia juga memiliki keterbatasan besar. Semakin kuat seseorang, semakin pendek durasinya. Kaisar Xuan adalah orang yang telah mencapai alam tulang roh. Waktu yang bisa bertahan dari ginseng mayat yang berusia 1000 tahun itu sudah sangat singkat. Setelah pertarungan sengit dengan pemuda berpakaian putih, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Keduanya takut dan tidak ingin meneruskan perkelahian. Wah, kamu kuat sekali. Aku akan melepaskanmu hari ini. Datanglah dan tantang aku lagi saat kamu sudah lebih kuat. Mayat Millennium Ginseng tiba-tiba berkata, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, nada dan ekspresinya seperti seorang pertapa. Pemuda berpakaian putih itu tertegun, lalu wajahnya berubah muram, dan dia merasa sangat tidak rela. Dia dulunya adalah orang yang kuat, tetapi sekarang dia dipandang rendah oleh orang lain. Hal ini membuat pemuda berpakaian putih sulit menerimanya. Tetapi saat ini, pemuda berpakaian putih itu tidak dapat bertarung lagi. 3 kuku hitam di dadanya mulai sedikit terasa sakit. Jika lukanya kambuh, kemungkinan besar lukanya sangat serius. Lagi pula, pemuda berpakaian putih itu tidak yakin bisa mengalahkan pria ini. Dari awal hingga akhir, pihak lain tidak menggunakan harta apapun, juga tidak menampilkan seni bela diri apapun dari kuil tertinggi. Dia mungkin jauh lebih kuat dari itu. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih itu tanpa ragu-ragu mengambil kembali peti mati tembaga hijau berkarat itu, lalu berbalik dan pergi. Aku akan datang menemuimu lagi, tetapi setelah itu kamu akan menghadapi diriku yang sama sekali berbeda. Suara pemuda itu terdengar, dan sosoknya menghilang. Ginseng mayat berusia 1000 tahun juga menghilang dan dibawa ke kuil tertinggi oleh Fang Lin. Begitu memasuki kuil tertinggi, ginseng mayat milenium kembali ke wujud aslinya, tergeletak di tanah dan terengah-engah. Saya sangat takut. Saya hampir ketahuan. Millennium Course Ginseng menepuk dadanya dan berkata, dengan ketakutan yang masih tersisa di wajahnya. Fang Lin menatapnya dengan jijik. Apa maksudmu dengan memukuli seseorang? Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Kamu hampir dipukuli oleh seseorang. Mayat ginseng milenium langsung berteriak tidak puas. Siapa bilang aku dipukuli? Kamu suka bicara omong kosong. Jelas-jelas aku yang membuat bocah cantik itu hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Fang Lin mendengus, tetapi tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Dia merasa sedikit khawatir dalam hatinya. Dia melihat seluruh proses pertarungan antara Millennium Course Ginseng dan pemuda berbaju putih.
Meskipun ginseng mayat milenium berhasil mengusir pemuda berpakaian putih itu, kekuatan pemuda berpakaian putih itu masih membuat Fang Lin takut. Fakta bahwa ia mampu bertarung melawan ginseng mayat berusia 1000 tahun yang memiliki kekuatan tulang spiritual tanpa terlalu dirugikan, menunjukkan bahwa alam pemuda berpakaian putih itu mungkin tidak jauh tertinggal dari tulang spiritual. Terutama peti mati tembaga karat hijau, yang merupakan harta karun yang sangat aneh dengan aura yang tidak dapat dijelaskan. Fang Lin sedikit khawatir. Jika dia berhadapan dengan pemuda berpakaian putih itu sekarang, dia mungkin bukan lawannya. Ini bukan berarti Fang Lin meremehkan dirinya sendiri, juga bukan dia kurang percaya diri, tetapi dia sedang menghadapi kekuatan lawannya. Lagi pula, pemuda berpakaian putih itu juga merupakan pewaris kuil tertinggi, dan dia mungkin menjadi pewaris setelah melewati 5 ujian. Dia tidak seperti Fang Lin, yang menjadi pewaris dengan cincin pewaris. Sebagai perbandingan, Fang Lin mengambil jalan pintas, sementara pemuda berpakaian putih memperoleh status pewaris dengan kekuatan aslinya. 810.